Ini fansnya Argentina ya, dari tadi soalnya dia naikin Argentina. Ini timnya apa sih? Belgia sekarang dibilang generasi emas. Generasi emas yang mana? Masih harus kita tunggu di 90 menit terakhir di pertandingan terakhir. Prancis memastikan diri menjadi tim pertama yang lolos ke putaran selanjutnya di Pildun 2022. Sementara Argentina akhirnya mendapatkan 3 poin pertamanya setelah mengalahkan Meksiko dengan skor 2-0. Yap, hari ini saya Fenilia Agik akan membahas mengenai beberapa hal tersebut yang terjadi seputaran Pildun 2022. Tentunya di program kita yaitu Run Sport Pildun. Nah, sebelum saya membahas mengenai hal tersebut, jangan lupa dong subscribe, like, komen, dan juga di-share karena hari ini pembahasan pastinya akan seru. Karena saat ini saya juga sudah bersama dengan komentator-komentator senior. Mendadak panas di sini ya kalau sama senior ya. Ada Adiani, halo. apa kabar? Baik, dan tentunya Supriyono Primavera. Siap kalau gitu. Baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat dong. Ya, deg-degan nggak sih kalau sama saya ketemu gini? Lumayan. Lumayan, kebalikannya. Baik, kalau gitu langsung aja kita review di segmen ini adalah pertandingan antara Tunisia versus Australia, di mana berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Australia. Bagaimana Adiani melihat pertandingan tersebut? Yang pasti bagi Australia itu sebuah pertandingan yang mereka butuh untuk menang. Redemption juga buat Graham Arnold setelah startnya sangat baik yang menghadapi Prancis. Sama juga dengan kemarin, flow-nya hampir sama. Di awal pertandingan mereka cukup mendominasi dan menggunakan flank yang menjadi kekuatan utama dari Australia. Yang menjadi masalah dan tentunya di Australia sekarang Socceroos tidak memiliki elite player sebanyak misalnya 2006. Dan ini membuat tentunya kualitas level permainan mereka dengan pengalaman yang minim berlaga di Piala Dunia tidak sebaik tim-tim terdahulu. Ini membuat tugas dari Graham Arnold cukup susah, tapi untungnya ada Mitchell Duke yang glancing header-nya luar biasa dengan teknik tinggi. Dia coba menyentuh bola yang terkena deflection dari delivery yang di sebelah flank kiri, tapi kemudian finishingnya membuat mereka unggul. Dan yang paling menarik dari Australia adalah bagaimana mereka bertahan terus untuk bisa mempertahankan keunggulan tipis. Ini juga kalau nanti mereka lolos ke knockout stage menjadi satu modal yang sangat berharga, defending dengan cara yang mereka peragakan. Oke, ini memang beda ya kalau nanyanya ke senior, nanya satu kata. Oh, panjang dijawabnya, siap. Nah, tapi Bung Supri, kalau Bung Supri lihat di sini sebenarnya Tunisia lebih unggul dibandingkan Australia, bukan membicarakan mengenai gol, tetapi kalau kita lihat shotnya, kemudian shot on target, ball possession, mereka lebih unggul jauh dibandingkan Australia. Akan tetapi Tunisia ini memiliki masalah lini depan, setuju nggak sih? Enggak. Oke, silakan. Kalau nggak setuju boleh. Artinya gini, ball possession tidak menjamin sebuah tim mampu meraih kemenangan. Ya. Yang mampu meraih kemenangan adalah tim yang memiliki keseimbangan. Artinya transisi harus dinomorsatukan. Yang kedua, mereka harus mampu menciptakan sekecil peluang menjadikan gol. Ya. Kalau kita mau flashback di saat Argentina dikalahkan oleh Arab Saudi. Kecil peluang, tapi dengan klinisnya Arab Saudi, peluang itu bisa dimanfaatkan dan mereka mampu comeback. Dan bagi Australia juga double pivot mereka ya, Jackson Irvine dan Aaron Moy. Aaron Moy menjadi pemain yang begitu komplit kemarin. Dua pivot artinya diharapkan untuk menjadi balance. Balance, ya. Dan para pemain dari Tunisia diputus alir serangannya sebelum masuk di 3 atau 4 defense mereka. Oke, berarti artinya saat ini di klasmen grup D, Tunisia otomatis tersingkir. Ya, ini menjadi hal yang sulit ya bagi Tunisia untuk bisa lolos lagi. Tapi yang menarik adalah lompatnya Australia dari peringkat paling buncit ke peringkat kedua, dan ada peluang bagi mereka nanti di pertandingan terakhir untuk bisa meraih tiket menuju knockout Dan stages. artinya dengan kemenangan ini, moral mereka, kepercayaan diri mereka bangkit bisa lagi. bangkit. Walaupun ya kan tidak ada Viduka, tidak memiliki Harry Kewell seperti di era emasnya di 2010 atau 2014. Oke, jadi secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa Australia bisa saja menemani Prancis untuk lolos ke babak selanjutnya berikutnya. Walau sulit ya. Masih harus kita tunggu di 90 menit terakhir di pertandingan terakhir. 90 menit terakhir di pertandingan terakhir ya. Karena memang segala kemungkinan dalam sepak bola bisa terjadi. Dan sepak bola bisa dikatakan unpredictable.
ini yang perlu kita tunggu. Konsistensi itu kan nomor satu. Tapi kalau kita membicarakan mengenai pertandingan antara Polandia versus Arab Saudi sendiri bermainnya tidak buruk. Dan juga Justru saya itu. lihat di pertandingan babak pertama, pemain Polandia dibikin kelabakan sampai ada 5 atau 6 kartu kuning kalau tidak salah. Justru taktikal ketika Arab mengalahkan Argentina bisa sukses dipakai Polandia. Oke. Arab Saudi tidak menyadari. Mereka seolah-olah menekan dan Polandia menunggu dengan terlalu deep ya kan di saat defend counter mereka berbahaya. Ya. Nah, di saat counter para pemain Arab tidak memiliki transisi yang sangat baik. Jarak antar satu pemain dengan pemain yang lain terlalu jauh. Ya, benar. Dan juga kita tahu bagaimana terciptanya gol itu karena kesalahan lini belakang Ya, tadi. karena dalam situasi transisi itu kan hanya 8 detik gitu. Ya. Dan bukan lini pertahanan yang menjadi perhatian, tapi justru gelandang bertahan dari Gelandang Saudi. bertahan. Maliki, kemudian juga Kano. Iya. Kano memang tampil baik, tapi tidak balance dengan Maliki yang dieksploitasi dengan pergerakan-pergerakan, terutama Zielinski. Iya. Memang pergerakan Polandia ini menarik ya, karena mereka selalu menyerang narrow ya, Betul. dari tengah. Dari Kita lihat tengah. 3 pemain, ada Lewandowski, Zielinski, dan juga Malik. Arkadiusz Malik ini menjadi pemain yang benar-benar merepotkan, karena dia menempel bersama dengan Lewandowski, dan begitu rapat. Ini yang ketika narrow, dia high press, sangat dekat jaraknya dengan kotak penalti Saudi, dan itu peluang-peluang tercipta di sana. Iya, Dan di saat mereka melakukan attacking, coba perhatikan, selalu mencoba mengeksploitasi di sisi sebelah kiri pertahanan Polandia. Ya. Tapi target crossing, kualitas crossing tidak tertuju kepada pemain yang dicari. Iya, ini dia nih masalah yang utama adalah passing accuracy. Dan Iya. juga kita lihat saat ini fakta menarik dari pertandingan antara Polandia melawan Arab Saudi ini, Bung Supri dan juga Adiani, Robert Lewandowski yang punya koleksi 600 gol bagi klub dan negara belum pernah sekalipun mencetak gol di Piala Dunia sebelum pertandingan kontra Arab Saudi. Wow, ini memang hal yang menarik sekali. Tapi kalau kita membicarakan mengenai Sampai nangis loh dia kemarin. Iya. Cetak gol. karena inilah momen yang ditunggu-tunggu akhirnya Bukan sebenarnya. juga, mungkin karena rekornya bersama dengan Matthew Upson. Betul. Bisa jadi ya, jadi nangisnya Inggris sebenarnya karena itu yang gitu. sudah mencetak gol di Piala Dunia, dia baru sekarang. Baru sekarang. Ya. Bagaimana kalau kita lihat raihan trofi secara individu Ya. luar biasa. Ya, Tapi benar kenapa sekali. untuk negaranya kok baru sekarang gitu? Iya, Dan benar. juga Ada yang pressure ya. salah. Ya. Ada yang salah di lini tengah. Iya, betul. Lewandowski bukan tipikal yang nyari bola. Iya. Dia harus disuapin, dia harus dilayani. Bentar, ada yang salah di lini tengah secara organisasi permainan atau pemain yang dipilih oleh pelatih? Kreativitas pemain yang dibutuhkan untuk melayani Lewandowski. Tidak ada di Tidak sana. ada. Oke. Ya, ini menjadi masalah juga kalau kita melihat terutama di pertandingan pertama Polandia. Betul. Yang kita saksikan adalah pemain-pemain dengan kemampuan, kreativitas yang luar biasa dari segi menciptakan peluang. Pemain-pemain ini sudah biasa di Napoli, di AS Roma. Iya. Tapi apa yang dilakukan oleh sang pelatih, sistemnya ini tidak mengkomplement pemain-pemain yang ada. Tapi memang approach-nya untuk tidak kalah terlebih Iya. dahulu, terutama di pertandingan pertama. Mereka melakukan itu kan. Kita sudah mungkin melihat dan mungkin menjual pertandingan, ini kan menjadi attacking, ini kan menjadi banyak Oke. gol. Dengan apa yang ada di Polandia, tapi ternyata low block. Mirip-mirip Tottenham Hotspur ya. Yes. Conte lebih suka bermain reaktif ketimbang proaktif, dan ini yang juga terjadi bagi Polandia. Tapi memang di pertandingan kedua itu berlaku dengan baik ya, tactical approach yang coba dilakukan oleh Polandia. Game plan-nya jelas. Mereka memang lebih realistis. Sudahlah, tunggu aja. Biar para pemain dari Saudi keluar, ya kan? Itulah momennya, timingnya tepat di saat melakukan counter. Iya, dimana tadi saya juga sudah sempat membicarakan mengenai kartu kuning lumayan banyak di pertandingan babak pertama. Jadi secara fakta, laga Polandia versus Arab Saudi ini menjadi salah satu laga paling brutal di Pildun 2022. Bahkan secara keseluruhan sih ya kalau menurut saya. Karena tercatat juga 5 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit di babak pertama. Terbanyak dalam babak pertama sebuah pertandingan Pildun sejak final edisi 2010 ketika itu Spanyol versus Belanda kalau nggak Iya, salah. iya. Ya. Lebih Ya. ke tactical mungkin Taktikal, ya. karena dampak dari untuk transisi tadi, kan? betul Iya. di saat mereka melakukan attacking, targetnya nggak jelas, akurasi passingnya juga tidak memenuhi target. Ya. Dampaknya di saat melakukan transisi bukan menutup ruang, menutup alur passing, tapi melakukan fall. Nah, kita bahas dulu nih di grup C, berarti saat ini tadi kita sempat membahas mengenai pertandingan antara Polandia versus Arab Saudi, di mana kemenangan 2-0 Polandia ini membuat mereka naik di papan klasemen dengan raihan 4 poin, sementara di bawahnya membuntuti adalah Argentina hasil kemenangan atas Meksiko.
yaitu Argentina dengan 3 poin di urutan kedua, Saudi Arabia 3 poin di urutan ketiga, dan Meksiko 1 poin. Kalau kita lihat dari hitung-hitungan poin di grup C ini, berarti kesempatan masih terbuka lebar untuk semua tim yang ada di grup C untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, bahkan untuk Meksiko ya. Baku bunuh udah. Bahkan untuk Meksiko Iya. masih memiliki kesempatan, Iya. semuanya masih rata. Akan tetapi skenarionya seperti apa? Skenarionya sepertinya sih arahnya akan menuju Argentina juara grup dan Meksiko runner up ya. Ini fansnya Argentina ya, dari tadi soalnya dia naikin Argentina. Ini timnya apa sih yang didukung Kalau di Pildun kali kita ini? lihat Argentina kemarin, masalah mereka walaupun unggul masih tetap sama ya. Ya. Di mana kinerja dari kedua frontman mereka tidak sefluid Tidak, yang ya. diinginkan. Itu yang menjadi masalah. Chances created banyak, tapi siapa yang menuju untuk menyambut di akhir? Ini belum jelas. Karena mereka menggunakan Lautaro Martinez yang juga masih bergerak deep. Kuncinya ada di Julian Alvarez. Kalau Alvarez bisa main, dia melakukan pergerakan-pergerakan di antara pemain bertahan dan penjaga gawang yang dibutuhkan oleh Argentina. Karena bola-bolanya sudah ada di sana. Tinggal Iya. bagaimana menempatkan orang yang tepat. Mukanya nggak sabar banget pengen jawab, Bung Supri. Kita patahkan. Luar biasa sekali, ini bersemangat sekali ya pada hari ini. Nah, itulah tadi review kita mengenai matchday kedua di grup C dan juga grup D. Setelah ini kita tentunya masih akan ada pembahasan menarik yang pastinya sayang banget kalau dilewatkan, apalagi kalau ngeliat Bung Supri mau ngoceh terus nih. Makanya stay tune bersama kita di Run Sport Pildun 2022. Kembali lagi bersama dengan saya Venilia Agik, masih di Run Sport Pildun 2022. Sekarang saatnya kita move on. Kita akan membicarakan mengenai laga di grup C yang sudah terjadi, yaitu ada pertandingan antara Argentina, Meksiko, dan juga Prancis, Denmark di grup D. Oke lah, tadi kata produsernya nih ya, kalau ngomongin Prancis sama Denmark boleh sepanjang-panjangnya nggak apa-apa. Gimana kalau kita ngomongin dulu nih dari Prancis? Ini sebenarnya mengerikan pertandingan antara Prancis dan juga Denmark yang menjadi laga pembuka di babak kedua. Semalam ini agak-agak sedikit berbeda flow-nya dibandingkan babak pertama sebelumnya. Iya, kalau hasil sebenarnya memang Prancis oke lah dia menang. Tapi kalau game plan kok saya tertarik dengan konsep gaya bermain dari Denmark. Ya. Walaupun memang ya kan secara hasil Argentina yang Prancis yang unggul. Ujung-ujungnya memang sepak bola yang dilihat hasil, tapi secara proses kalian lebih setuju melihat atau tertarik dengan konsep yang dimainkan oleh Denmark? Iya, selalu ya, karena Denmark mengutamakan satu kerjasama tim yang luar biasa. Kolektivitas. Ya, kolektivitas ini yang membuat mereka masih tetap berbahaya hingga ke laga terakhir di match day ketiga nanti ya. Dan kalau kita melihat sebenarnya Prancis tidak terlalu nyaman untuk unggul. Dan ini menjadi kendala mereka juga di Nations League, mereka juga ketemu dengan kekalahan. Memang hasil beberapa pertandingan terakhir ini memihak kepada Denmark, bukan tanpa barang bukti yang jelas gitu kan. Karena sudah ada building block yang tepat dari pertahanan yang luar biasa solid, Christensen dan juga Joachim Andersen di sana, ball playing central defenders yang membuat tentunya build up menjadi begitu enak untuk Denmark. Eriksen juga baik, cuman mungkin yang menjadi kendala mereka adalah para pemain depan yang belum bisa menemukan touch mereka. Kalau saja Cornelius misalnya di pertandingan pertama bisa menciptakan gol, bukan berarti Denmark memasuki laga menghadapi Prancis dalam keadaan yang lebih baik, tapi tentunya belum menutup kemungkinan bagi mereka untuk bisa lolos menemani Prancis. Dan final third mereka memang menjadi kendala, menjadi permasalahan. Ini World Cup, satu grup 3 tim. Jadi pelatih dituntut untuk selalu konsisten dengan game plan. Yang kedua, tiga pertandingan ini pelatih juga harus memilih pemain dan taktikal yang tepat. Berbeda dengan di National League ya, dengan durasi agak panjang ya kan. Kemudian juga mereka juga secara psikologis juga sedikitnya terbantu. Tapi untuk World Cup pasti ada pressure, ada tekanan karena mereka ingin membuat sejarah dan bisa lolos dari fase knockout. Iya, dimana kalau kita lihat Denmark ini sendiri bermain imbang tanpa gol ketika melawan Tunisia, mereka memainkan formasi 3-5-2 Bung Supri. Dan sementara pada pertandingan kemarin ketika melawan Perancis memainkan formasi 3-4-2-1. Secara formasi yang diturunkan dan juga pemain-pemain yang dipilih memang hanya ada sedikit pergantian saja, tetapi menurut Anda mereka lebih maksimal bermain di laga melawan Tunisia kah? Disesuaikan dengan lawan. Oke, itu dia kenapa juga Kjaer tidak diturunkan Iya, karena tidak sesuai kebutuhan game plan dengan lawannya Perancis ini. 6
pemain di lini tengah. Oke, dan juga Prancis melawan Denmark ini di mana akhirnya Prancis sukses mematahkan kutukan juara bertahan yang gagal lolos ke putaran grup. Tapi emang banyak sekali ya fakta-fakta di Pildun 2022 ini yang dipatahkan. Ibarat kata tuan rumah Pildun tidak pernah kalah di laga pertama, buktinya Qatar kalah. Dan juga kutukan sebagai juara bertahan dari Pildun sebelumnya tidak dapat lolos ke putaran grup. Ternyata mereka menjadi tim pertama yang lolos di Pildun 2022 ini. Kemudian ada catatan lagi nih mengenai Antoine Griezmann, di mana dia sukses menyamakan catatan 26 assist Zidane untuk Prancis usai memberikan assist untuk gol kedua Mbappe. Dan akhirnya nih Mbappe menyamai catatan 31 gol Zinedine Zidane untuk Prancis. Yeay, Tapi memang liberté égalité Mbappe. Kalau tim seperti Prancis punya Kylian Mbappe itu menjadi satu keistimewaan ya, karena kalau tanpa Mbappe tidak mungkin Denmark bisa mendapatkan result dari pertandingan semalam. Dan ketika dalam keadaan 1-1 take on yang kerap kali dilakukan Kylian Mbappe, kalau tidak dengan double cover, misalnya Joachim Andersen man to man saja dengan dia, itu akan kesulitan. Dan gol yang diciptakan Mbappe terjadi ketika Joachim mampu dilewati dan pemain lainnya seperti Christensen tidak melakukan cover yang tepat waktu ya untuk membuat pergerakan Mbappe bisa diantisipasi, terutama di half space yang coba di attack di sisi kiri. Ini half space yang terus menjadi makanan empuk ya bagi Mbappe yang kekuatan dari Prancis seolah-olah. Dan apalagi juga Mbappe punya eksplosivitas yang luar biasa. Iya, kecepatan dari pemain ini gila sih. Beneran gila kalau bukan karena dia agak sulit juga. Dan apalagi kita tahu bahwa Prancis sendiri juga datang dengan beberapa pemain-pemain utama yang tidak bisa ikut ibaratnya di skuad kali ini. Dan kita lihat hasil dari kemenangan Prancis atas Denmark ini membuat mereka berada di urutan pertama dan memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Yaitu saat ini mereka mendapatkan poin sempurna 6 poin meskipun mereka masih menyisakan laga melawan Tunisia nantinya. Dan kemudian di urutan kedua diikuti oleh Australia dengan 3 poin dan Denmark juga Tunisia berada di urutan 3-4 dengan 1 poin. Iya, sejauh ini dengan 6 gol, tapi kebobolan 2 gol itu juga akan menjadi permasalahan di lini pertahanan mereka ya. Baik, dan tentunya tidak hanya pertandingan tersebut saja yang menarik, meskipun saya pengen panjang kalau ngomongin Prancis ya. Tapi sekarang saatnya kita untuk membicarakan mengenai pertandingan antara Argentina versus Meksiko yang ternyata berakhir dengan kemenangan Argentina 2-0 atas Meksiko. Tapi yang menarik adalah bagaimana Argentina ini tidak bisa menciptakan tembakan, sama sekali tidak ada shot on target di pertandingan babak pertama, Bung Supri. Iya, memang kesulitan ya, apalagi agresivitas yang dimiliki oleh Meksiko ya kan, yang sejauh ini memang di saat bertemu dengan Argentina memang sangat kesulitan untuk meraih kemenangan. Mereka mencoba peruntungan, bermain terbuka. Walaupun di babak kedua sedikitnya mereka agak ngerem nih, ya kan. Dan 1 golnya Messi membuat situasi memang berubah. Dan juga ada fakta dari pertandingan ini di mana Lionel Messi menyamai catatan gol Diego Maradona yaitu 8 gol di Piala Dunia. Dan kini ia hanya kalah dari Gabriel Batistuta 10 gol yang mencetak lebih banyak untuk Argentina di turnamen ini. Tapi sejauh apa sih kira-kira Argentina ini akan melangkah di Pildun kali ini? Emang pendukung Argentina ya ini ya kayaknya ya? Oke, baik. Karena kalau kami begitu. penikmat bola menginginkan ada 9 negara yang berbeda Bentar. yang meraih gelar. Jadi apa sih? Jadi jangan itu-itu aja. Oke, gitu. jadi menurut Bung Supri apa sih final yang ideal? Argentina sama apa? Ya pastinya Brazil. Oke, Argentina Semifinal sama ya. Brazil. semifinal ketemunya. Tapi yakin emang Argentina bisa melangkah sejauh final dari 2 pertandingan yang kita lihat ini mereka tidak top perform loh. Tapi itu yang dibutuhkan dalam sebuah turnamen, tidak peak di awal. Tidak selalu harus. Iya, tapi harus ada grafik meningkat. Evaluasi Ada pasti perbaikan, akan terjadi. iya. Dan itu yang membuat tim belajar ya. Mereka saling mengenal lagi atau bagaimana cara positif untuk menekan lawan. Yang masih coba dicari oleh Scaloni adalah tentunya ketajaman di sektor depan, karena tidak melulu harus mengandalkan hanya pergerakan individual dari Leo Messi, tapi harus ada pemain lain yang step up di sana, dan Lautaro belum bisa melakukannya. Mungkin kalau dia diduetkan dengan Julian Alvarez dan Messi agak sedikit mundur sedikit ke sektor kanan, dia floating, ini akan membuat lebih baik ya drama serangan dari Argentina. Dan juga wildcard yang ada di bench masih sangat banyak. Enzo membuktikannya dengan golnya, dan memang ini performa yang sangat baik di Liga juga dia buktikan di timnas. Tapi yang menjadi masalah utama bukan attacking, defending. Nanti kalau dari knockout stage, height ya, tinggi pemain bertahan, Otamendi dan juga Licha Martinez bukanlah center back yang tertinggi. Kalau ada duel-duel nanti dengan tim-tim Eropa, ini akan menjadi kendala di set piece ya. Karena dalam 3 tahun terakhir, kalau nggak salah, tim Argentina belum
pernah bermain melawan tim-tim Eropa. Ini yang dikhawatirkan oleh Claudio Caniggia. Ini yang akan menjadi jawaban besar. Apakah mereka mampu atau tidak ibaratnya? Iya, dengan 36 kali penampilan sudah terpatahkan dengan kegagalan melawan Arab. Sudah terpatahkan oleh Arab Saudi Arab ya. Saudi, Dan itu bukan gitu bukan sekedar kebetulan saja. Iya, karena kan Arab semua Saudi, mengharapkan Iya. ini ajang terakhir Messi, Iya. ya kan? Messi diharapkan untuk bisa menyamai Diego Armando Maradona. Jawabannya cuma satu, Ya? bawa trofi Piala Dunia ke Buenos Aires. Wadaw, kayak gitu. Oke, kita bacakan dulu nih beberapa fakta yang terjadi dalam pertandingan antara Argentina versus Meksiko ini, di mana Argentina memperpanjang rekor tidak terkalahkan pada 11 pertemuan terakhirnya atas Meksiko di segala ajang. Dan juga ini menjadikan hasil untuk Meksiko kalah di 4 laga terakhirnya di Pildun saat bertemu dengan Argentina. Kemudian juga Argentina di babak pertama sama sekali tidak memiliki tembakan dan mereka terkunci atas permainan Meksiko. Nah, membicarakan mengenai hal ini, apa yang membuat mereka bisa eksplosif di babak kedua akhirnya? Karena keletihan dari pemain Meksiko Terlalu tinggi, tidak bisa terlalu mereka agresif. Akhirnya bermain jadi bumerang agresif, sendiri ya tinggi, ibaratnya? tanpa kedalaman squad yang baik ya. Oke. Tata Martino tidak memiliki pengganti dari Hector Herrera misalnya, dan juga bagaimana dua center back bekerja keras ya, Hector Moreno kemudian juga Montes sudah begitu luar biasa di babak pertama. Mereka berkorban dan melakukan segalanya untuk menutup pergerakan para pemain Argentina. Memang itu tadi ketika benchnya kualitasnya sedikit jauh, ini menjadi kendala bagi Meksiko. Kalau tadi kan kita sudah lihat bahwa di grup C ini Polandia berada di urutan 4, Argentina di urutan 2, di urutan 1 Polandia maksud saya dengan 4 poin, kemudian Argentina di urutan 2 dengan 3 poin, sama dengan Saudi Arabia di urutan ketiga dengan 3 poin, dan Meksiko 1 poin di urutan buntut. Skenarionya? Ya mereka berdua lah yang pantas. Tinggal nanti siapa yang menjadi juara grup. Ya pastinya Argentina nanti. Pastinya Argentina. Pastinya Argentina. Apalagi di pertandingan terakhir kan Lawannya ya Meksiko. Polandia. Polandia. Dia Oke. nahan seri aja udah dapet tuh. Oke, meskipun 4-3-3-1 saat ini ya Ini poinnya. menjadi momentum untuk bisa mematangkan skuad Argentina. Apakah bisa dikatakan memiliki mental juara ketika berhadapan dengan tim Eropa? Karena lagi-lagi low block dari Yes. Polandia. Bagaimana cara Takutnya mereka akan bermain dengan pendekatan game plan sama di saat mereka mengalahkan Arab. Dan ini yang harus diantisipasi tentunya oleh Argentina. Baik, kita sudahi pembahasan ini, tapi jangan kemana-mana karena kita akan memberikan preview dari berbagai pertandingan yang ada di Pildun 2020. Pastikan tetap bersama kami. Halo Run Sport Enthusiast, kembali lagi bersama kami di Run Sport Pildun 2022. Saatnya kita untuk preview salah satu pertandingan yang saya tunggu-tunggu adalah pertandingan Jepang, di mana Jepang ini akan melawan Costa Rica. Rekor Jepang dalam 6 keikutsertaan sebelumnya, mereka 3 kali bisa sampai babak 16 besar dan 3 kali terhenti di fase grup. Tapi sepertinya kalau kita melihat bagaimana permainan Jepang yang sudah dilakukan, akan melangkah jauh, bukan begitu Bung Supri? Matang dan dewasa. 19 pemain. Seperti Bung Supri ya, matang dan dewasa, siap. 19 pemain ya kan berkiprah di Eropa. Ya. Ini menjadi wujud nyata bahwa mereka tidak hanya memiliki kompetisi yang sehat, yang sportif, tapi memunculkan pemain-pemain yang bisa berkiprah di Eropa untuk memberikan kekuatan di tim nasional. Dan faktanya mereka mampu meraih kemenangan di pertandingan pertama dengan sangat-sangat excellent. Bagus banget Luar memang biasa. permainannya. Ada kecerdasan, ada game plan yang jelas, ada timing di saat melakukan counter. Itu menjadi poin plus buat Jepang. Bagaimana komentar Adia nih? Iya, dan juga keruntuhan dari Jerman ya. Mereka sebenarnya tampil cukup baik. Betul. 50 menit pertama itu menjadi satu aksi yang mungkin membuat para penikmat sepak bola Jerman cukup puas. Tapi kemudian Terlalu over juga, terlalu pede ya. apa yang terjadi dengan Hansi Flick nih, Iya. Cipriano? Dari starter yang dia pilih juga agak aneh. Goretzka di bangku cadangan, padahal dia memiliki pengalaman di lapangan tengah. Betul. Pergantian pemainnya, Ilkay Gundogan, salah satu pemain terbaiknya justru ditarik. Jamal Musiala, opsinya di lapangan tengah. Dan juga koneksi dengan para pemain depan, juga ditarik. Ya. Kemudian Schlotterbeck yang kurang pengalaman menjadi starter. Memang ada beberapa pemilihan-pemilihan mungkin yang di luar ekspektasi. Yang nggak tepat Iya. ya. Yang membuat mungkin reaksinya ketika Jerman disamakan kedudukan seolah semuanya runtuh tanpa bisa ada ketenangan. Kalau ada composure, tentunya satu-satu bukanlah akhir dari Leadership segalanya. di situ. Leadership, betul. Dan kemudian ingat di babak kedua, Hansi juga kaget di saat para pemain Jepang keluar menekan dengan pressure yang tinggi
Di situlah mereka punya kecepatan dengan pemain-pemain yang memiliki visi, dan di ujungnya 2-1 mereka. Ya, approach-nya Iya. Jepang Comeback luar biasa. sangat terukur ya. Mereka selama mungkin walaupun tertinggal hanya 1 gol saja, kompetitif, mereka membuat keletihan juga Jerman, dan ketika momennya tepat menuju 15 menit terakhir pun mereka meningkatkan lagi intensitasnya, dan ini yang membuat kalah Hansi Flick dari segi taktikal ya dengan pelatih Jepang. Sempet aku sendiri juga berpikir, ini 18 bulan dengan 7 gelar, ini bener nggak sih? Tapi dengan taktikal Jepang, faktanya mereka kedodoran gitu. Iya, dan juga kalau kita kembali lagi membicarakan mengenai pertemuan Jepang versus Costa Rica yang akan terjadi pada hari Minggu di pertandingan pertama nih ya, ibaratnya Jepang ini tidak pernah kalah dalam 4 pertemuannya dengan Costa Rica di segala kompetisi. Tepatnya rekornya adalah 3 kali menang dan 1 kali imbang. Harusnya kalau mereka bisa mengatasi Jerman dengan pemain-pemain yang dimiliki Jerman, Costa Rica bukan apa-apa. Iya, Enggak kalau juga, berbicara statistik, rekor pertemuan, iya. Di atas Ya, kertas, iya. Tapi dengan situasi era yang berbeda, dinamika sepak bola yang berbeda, pemain yang berbeda, saya pikir kita juga harus menunggu. Tapi Jepang memiliki kepercayaan diri. Ya. Dengan Dan pengalaman. Ya. Dan taktikal yang jelas, individu yang komplit, individu yang luar biasa. Saya pikir Jepang nggak akan kesulitan untuk bisa mengalahkan Costa Rica dan berada di fase berikutnya. Kalau Oke. saya sedikit kurang setuju ya dengan Om Supriyono kali Oke, ini. boleh. Karena mungkin Costa Rica tidak akan tampil seburuk seperti pertandingan pertama. Yes, itu pasti. Approach-nya akan berbeda. Ada pemain-pemain yang akan masuk seperti Bryan Ruiz mungkin akan menjadi starter juga. Evaluasi juga tentunya, Iya. ya. Kalau menghadapi pertandingan pertama Costa Rica terlalu positif justru. Dengan 3 pemain depan dia tampilkan menghadapi Spanyol bermain like for like, itu tidaklah merupakan satu solusi yang tepat gitu kan. Dan ini akan ada satu perubahan yang bukan tidak mungkin akan membuat frustrasi Jepang. Memang easy ininya prediction-nya adalah Jepang akan unggul dengan 2 gol misalnya. Tapi kok saya melihat ada satu Tidak tendensi, mudah, ya, gitu. ini akan menjadi pertandingan yang lebih rumit dari yang diperkirakan, dan mindset dari Jepang berbeda memasuki pertandingan kali ini, sama dengan misalnya Saudi. Pendekatannya berbeda. Costa Rica jangan berbicara taktikal ketika kebobolan 7 gol, ya kan? Psikologis mental pemain tidak Udah down diperbaiki. duluan, ya. Ya. Karena dalam sepak bola taktikal cuma 30%. Oke. 70 lebih Mental. ke mental. Ya, benar sekali. Dan juga kita lihat terlebih dahulu ini adalah head to head player antara Jepang versus Costa Rica. Kita mulai dari goalkeeper yaitu Shuichi Gonda di sana memainkan satu pertandingan impresif tentunya. Sebelumnya di pertandingan melawan Jerman yaitu dengan 90 menit full pastinya dan passingnya 69,7%. Sedangkan kiper dari Costa Rica yaitu Keylor Navas, kita tahu ini adalah kiper senior juga. Satu pertandingan 90 menit passing 56,5. Nah, Gonda versus Keylor Navas, 8 save yang dilakukan oleh Gonda versus 1 save yang dilakukan. Wow, terlihat memang. Dan kemudian ada Maya Yoshida versus Oscar Duarte di sana. Ya, 2 pemain veteran ya. Ya, 2 pemain veteran yang Pernah kedua-duanya bermain Sampdoria tuh. Iya. Sampdoria. tetap ya harus disebutin ya itu ya kalau gitu Wajib, ya. wajib. Aduh. Tadi Denmark juga ada Damsgaard, mantan pemain Sampdoria. Ini kenapa kita jadi pemain ini semua ya? Kenapa Sampdoria semua berubah nih tiba-tiba nih? Oke. Kemudian juga ada Daichi Kamada versus Kaiser Fuller di sana dan Asano, salah satu pemain favorit saya dari kubu Jepang nih, Takuma Asano, 83,3% Ya, sudah passing terlihat accuracy-nya. ya. Passesnya 83,3%. Iya. Berarti bervisi. Ya. Ya. Akurasinya luar biasa. Dan Iya. juga itu banyak short passes ya, di mana ini mencoba untuk membuka ruang dan juga untuk mengganggu defenders. Ini menjadi pemain yang sangat kunci untuk mengunlock pertahanan lawan ya, dan tentunya Kamada leadership-nya, pengalamannya, big game player bagi Jepang karena gol-golnya bagi Frankfurt pun ini tercipta dengan melawan tim-tim yang luar biasa sehingga dia tidak merasakan pressure tampil di World Cup. Oke, selanjutnya ada pertandingan lainnya juga yaitu pertandingan antara Belgia versus Maroko pada hari Minggu 27 November pada pukul 20. Nah, membicarakan mengenai Belgia versus Maroko ini akan menjadi pertemuan kedua antara keduanya di Pildun karena sepanjang sejarah Maroko baru 1 kali bertemu Belgia yaitu ketika itu di edisi 1994 di mana Belgia menang 1-0. Dan juga Belgia ini memiliki catatan tidak pernah lolos Pildun saat melawan tim dari African Nation. Menarik ya, tapi tentunya kualitas yang dimiliki oleh Belgia akan cukup untuk bisa mengatasi perlawanan Maroko. Maroko memang menunjukkan satu penampilan yang juga baik. Mereka bahkan semenjak di Rusia juga sudah menunjukkan itu. Hanya ketika di Rusia dikerjain ya, sama VAR dan wasit di pertandingan terakhir mereka. Di luar daripada orang-orang mengatakan ini bukan golden era-nya Belgia.
Golden era Belgia sudah menuju ke akhir ya. Ya. Dan ini tentunya last dance juga buat mereka gitu kan. Tapi kalau bicara tentang Belgia melangkah lebih dari babak 8 besar sulit, tapi kalau menghadapi Maroko dengan apa yang ditawarkan, Maroko hanya two-minded mungkin ya dari segi menekan Hakimi dan juga Ziyech menjadi dua opsi mereka yang utama. Setelah itu mungkin tidak ada lagi. Jadi kalau melihat pertandingan Belgia kemarin menghadapi Kanada pun mereka nyaman bermain off possession. Ini yang menarik juga dari Roberto Martinez yang baru sekarang ya. Dia tahu betul bahwa timnya sudah tidak sebaik misalnya di Brazil dan juga di Rusia. Oleh karenanya harus ada tactical yang sedikit dirubah dan itu membuat mereka off possession sekarang lebih kuat ya. Fleksibilitas taktikal. Tapi aku akan sedikit menanggapi itu tuh Golden Age. Aku nggak setuju ya kalau Belgia sekarang dibilang generasi emas. Generasi emas yang mana? Ya. Kalau Eranya sudah kalau lewat. kita compare 86, mereka hanya semifinal. Enzo Scifo ya? Iya, Enzo Scifo. Kemudian mereka menjadi tuan rumah. Gagal total. Disitulah revolusi Michael Sablon kalau nggak salah. Iya, betul. Iya kan? Nah, kalau meng-compare itu benar. Bisa dikatakan generasi emas. Tapi seorang Eden Hazard pun mengatakan kami belum pantas untuk dikatakan generasi emas karena kami belum memberikan trofi apa-apa. Benar. Generasi emas yang diinginkan oleh Eden Hazard adalah kami harus bisa memberikan trofi. Ya. Secara realistis head to head player antara Belgia versus Maroko, kita mulai dari Thibaut Courtois di sana, 79,2% passing dan juga memainkan satu pertandingan, kurang lebih sama dengan Bono yaitu kiper dari Maroko di sana 71% passing dan juga 3/1 untuk penyelamatan yang dilakukan. Kemudian ada Toby Alderweireld di sana versus Nayef Aguerd, 90,8% passing yang dilakukan oleh Toby berbanding 87,2% dari Nayef. Apa komentar Anda nih, Bung Supri? Iya, pastinya tipikal pemain seperti Toby ya dibutuhkan. Tidak hanya dalam saat melakukan intercept, reading the game, tapi bagaimana di saat Belgia dengan karakter mereka harus mampu melakukan build up ya. Pas lah untuk seorang Toby. Yang harus kita ingat juga di game menghadapi Kanada ada mid game adjustment dari Martinez ketika melihat timnya begitu terbuka di tengah ya. Dan juga setupnya cukup aneh kayak Hansi Flick juga ya. Overthinking ya Roberto Martinez karena agak unik dia ya, memainkan De Bruyne di sisi kiri, kemudian di wide kanannya adalah Tielemans. Ini membuat keadaan di lapangan tengah cukup terbuka untuk Kanada mengeksploitasinya dengan mudah gitu kan. Dan harapannya untuk progresi passing. Iya, tapi tidak terjadi. Dan ketika ada adjustment di sana menjadi double pivot, lebih enak lebih bermain aman, karena lebih nyaman. proteksi dibutuhkan oleh dua center back Belgia yang tidak memiliki kecepatan, Vertonghen dan juga Toby Alderweireld. Ketika masuknya Onana ini membuat adanya satu pemain lagi yang bekerja untuk tim yang bisa memberikan extra legs untuk menutup lubang-lubang yang tercipta di pertandingan babak pertama. Memang 21 shots ya dari Kanada. Memang mereka juga kurang pengalaman di level seperti ini, tapi apa yang tersaji membuktikan bahwa Belgia off possession juga sangat nyaman sekarang untuk bisa melukai lawan-lawan mereka. Oke, dan berikutnya tadi kita sudah sempat membahas sedikit nih mengenai penampilan dari Kanada di pertandingan sebelumnya. Nah, Kanada akan bertemu dengan Kroasia pada hari Minggu 27 November pukul 23 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang mengatakan bahwa Kanada ini akan menjadi tim kuda hitam. Lebih ke tim hipster ya. Tim hipster, oke. Bahasanya kekinian banget ya. Iya, ini banyak sekali yang sekarang suka dengan Kanada bagaimana mereka menawarkan satu gaya permainan ekspansif yang membuat menarik. Gitu. Setelah sekian lama ya dia nggak ada di Pildun ya. Terakhir 86 ya, itu 50 tahun lebih kan. Tapi mereka sayangnya belum bisa menemukan kembali sentuhan akhir yang begitu krusial di turnamen-turnamen seperti ini kan. Seberapa pengalaman juga. Seberapa baik build up Anda bervariasi dan juga kegagalan penalti yang tentunya ketika big game player harus step up, Alphonso Davies gagal melakukannya dengan memang lawannya Courtois yang sangat luar biasa sebagai penjaga gawang untuk shot blocking dari penalti. Oke, tapi berarti dia tidak sekelas Selandia Baru yang menjadi waktu itu tim heboh lah ya ibaratnya di Pildun 2018 ya untuk Kanada. Individunya itu loh yang menarik ya. Jadi pemain-pemain yang masih muda tapi bertenaga, energik. Ini yang memang sangat dibutuhkan di era sepak bola modern sekarang. Tidak hanya memiliki stamina, tapi bagaimana pemahaman di saat melakukan high pressure mereka, menjaga kedalaman dengan compact, menawarkan jarak satu antar pemain dengan yang lain itu compact.
ini kan menjadi nilai jual yang memang mahal gitu loh. Ya. Progresnya mereka pastinya di 2 tahun berikutnya mereka akan lebih matang. Akan terlihat pastinya. Ya, tadi adalah fakta yang saya sebutkan. Kanada kembali ke gelaran Pildun setelah 36 tahun absen, di mana mereka ini merupakan tim terbaik di kualifikasi CONCACAF, finish di atas Meksiko dan juga USA. Dan tentu Hanya ini kalah dengan Panama. Iya, terakhir. Panama loh ya, gitu malah dan ya. finishnya pun cukup nyaman ya mereka mengalahkan tim-tim yang lebih kuat sebenarnya. Ya, benar sekali. Dan ini tentunya akan menjadi pertemuan pertama pastinya antara Kroasia dan juga Kanada. Dan rekor Kanada sendiri di Pildun, mereka gagal di 4 laga Pildun terakhirnya tanpa 1 gol pun yang dicetak. Nah, Kanada ini mencatatkan 22 tembakan ketika mereka dikalahkan oleh Belgia 1-0. Ya memang mungkin resep mereka akan sama ya. Menghadapi Belgia pun approach-nya demikian, attacking dengan kekuatan Tejan Buchanan di sisi flank, kemudian Estacio, pemain terbaik yang dimiliki oleh Kanada dan pemain menarik. FC Porto. Suka banget. Suka banget. Karena ini satu pemain yang leader banget ya. Eksplosif, transisinya juga bagus ada leadership, kan. dia balance-nya sangat baik juga, visi, dan kemudian bagaimana dia interchange posisi juga sangat cerdik ya. Ini satu pemain yang memang sangat mahal bagi Kanada, dan ini membuat dia menjadi key player yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Belgia, terutama kalau nanti misalnya head to head-nya dengan Onana. Ini sangat menarik. Kita akan memberikan preview dari pertandingan berikutnya yang juga akan terjadi pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat pada hari Senin, yaitu pertandingan antara Spanyol versus Jerman. Ini bisa nggak sih gue nggak ngomong deg-degan, soalnya ini kayaknya Jerman agak-agak sulit sepertinya ini. Karena kemarin aja mereka keteteran lawan Jepang, tapi tadi juga Adiani sudah sempat mengatakan ya mungkin Hansi Flick akan memberikan target yang berbeda, gaya bermain yang juga berbeda, karena timnya juga mereka lebih kenal di tim yang ini. Dan sekarang ada fokus yang lebih ya, ada konsentrasi yang berbeda. Banyak sekali hal di luar sepak bola yang mengganggu persiapan Jerman di pertandingan pembuka. Hal-hal seperti misalnya campaign mereka yang tidak di-okekan oleh FIFA, kemudian mereka bereaksi juga. Ini membuat fokus dari tim lari ya, dari apa yang harus mereka lakukan. Bahkan makanya di babak kedua sepertinya hilang konsentrasi mereka. Ini yang coba dikembalikan lagi, regroup oleh Hansi Flick, dan tidak ada lagi tentunya di luar dari sepak bola yang harus mereka pikirkan. Kembali Jerman melakukan apa yang harus mereka lakukan, para pemain harus melakukan tugasnya dengan baik. Bukan tidak mungkin Spanyol akan kesulitan menghadapi Jerman, dan saya melihat sulit bagi Spanyol untuk menang ya. Oke, tapi tahan dulu, di luar daripada kita membicarakan mengenai taktik dan segala macam, jangan senyum-senyum aja dong Bung Supri. Ini saya mau nanya nih, kan Bung Supri sebagai mantan pemain ternama ibaratnya, apa yang dikatakan oleh Adiani tadi seperti di luar daripada lapangan hijau mengenai masalah personal mereka dan juga masalah mereka di dalam internal tim, seberpengaruh apa sih untuk mental si pemain ketika menjalankan laga? Iya, pastinya pengaruh dari eksternal itu kan besar ya. Di saat pemain akan tampil, ketika dia tidak mampu untuk membunuh ya kan permasalahan di eksternal, itu pastinya akan mempengaruhi kinerja dari performa individu itu sendiri. Apalagi ingin menjalankan taktikal dari seorang pelatih. Hansi dibutuhkan untuk memilih taktikal yang tepat. Apalagi di pertandingan mereka pertama mereka kalah. Laga kedua mereka harus bertemu dengan Spanyol. Kita ketahui game plan Spanyol jelas, materi mereka luar biasa. Kuatnya juga. Jangan sampai anti klimaks, itu aja sih. Oke, dan karena kita ada itu ya, ada ancaman mereka bisa out dari group stage untuk 2 kali beruntun. Iya. Oh bisa banget. Apalagi kalau lihat di permainan mereka ketika melawan Jepang dan ketika mereka ketinggalan. Makanya faktor eksternal harus clear. Iya, diselesaikan baru dulu nih berbicara ibaratnya. taktikal. Oke, apalagi juga mental udah downing les Spanyol 7-0 aja nih, Tapi jauh saya yakin gitu kan. untuk karakter tipikal Jerman, Ya. mereka memiliki mental juara yang luar biasa. Apalagi mereka juga bisa dikatakan sebagai negara spesial turnamen. Iya, dan 7-4 membuktikan mereka kalah dari Jerman Timur tapi bisa meraih titel. Betul. 90. Kalah di game pembuka juga tapi kemudian kembali. Ini rentetan sejarah yang ceritanya mengutamakan adanya perbaikan dari sebuah tim. Adanya grafik yang tidak melulu langsung dari atas, tapi ada lonjakan yang tepat gitu. Beda Jadi, dikit lah sama Italia. Wede. Seok juara. Seok. Bener. Juara nggak masuk 2 kali. Bedanya jauh kayaknya kalau itu gitu kan. ya, Luis Enrique juga kan approach-nya jelas. Iya. Tapi Hansi Flick sebenarnya apa yang ditawarkan juga sangat jelas. Betul. Cuman bagaimana eksekusi di lapangan Iya. belum sesuai, dan juga pemain depannya. Fulkrug kah?
Havertz kah yang menjadi pemain utama, itu masih menjadi pertanyaan untuk game kedua. Pengaplikasian dari latihan ke pertanding itu kan yang Ini yang masih kita tunggu, dan Iya. pertandingan antara Spanyol versus Jerman ini akan menjadi pertemuan antara keduanya, pertemuan kedua maksud saya di Pildun, di mana Jerman hanya memenangkan 1 dari 7 pertemuannya atas Spanyol di segala kompetisi. Kemudian Jerman kalah 3 dari 4 laga Pildun terakhirnya, dan Spanyol memenangkan laga pembuka Piala Dunia dengan skor mencolok yaitu 7-0 yang dari tadi sudah kita bahas, dan ini adalah rekor terbesar mereka di Pildun. Dan Jerman kalah di laga pembuka 2018 dan 2022. Apakah ini pertanda seperti tahun 2018? Enggak. Enggak. Buat kalian enggak? Enggak. Oke, ini tidak bisa dijadikan acuan kah? Iya. Motivasi pasti Berbeda. ya kan? Hansi juga pasti menginginkan opsi lain untuk bisa mereka itu bisa lolos, bisa membuat Jerman itu juga terbuka peluangnya. Iya. 1-0 lah cukup lah. 1-0 cukup. Ya, Jerman sekarang berbeda misalnya dengan yang tidak lolos di 2018. Bentar, 1-0 untuk Jerman atau? Jerman. Oh, untuk Jerman, oke. Opsinya banyak ya untuk memudahkan lagi lini depannya. Mukoko ada di sana, Ademi juga ada. Jadi untuk Hansi Flick akan ada perbaikan, akan ada personal change mungkin yang akan dilakukan untuk Jerman menghadapi Spanyol, dan ini akan membuat pertandingan menarik. Spanyol tidak akan semudah itu memasuki lapangan pertahanan dari Jerman. Saya pikir imbang ya di pertandingan kali ini. Imbang tanpa gol atau 1-1 imbang 1-1? Ya, menurut saya ini Kalau akan Jerman menjadi 1-1 bisa sih. meraih kemenangan melawan Spanyol, Ya. saya pastikan Bangkit. dia berada di partai final. Wow, berani sekali Soalnya kalau orang keluar. saudara-saudari. Kalau nggak menang, ya Ya keluar. iya juga ya. Baiklah kalau begitu, itulah The tadi. Panzer ya kan. Ini nggak mau dijadiin 3 jam aja, seru nih soalnya obrolannya nih, build up obrolannya udah seru nih kayak serangan-serangan tadi kan. Baiklah kalau begitu, itulah tadi prediksi kita mengenai pertandingan yang akan terjadi di hari Minggu dan juga hari Senin. Nah sekarang sebelum saya pamit, saya mau bagi-bagi hadiah dulu nih untuk para penonton setia Run Sport Pildun. Caranya gampang sekali. Kalian tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa tulis akun Instagram yang aktif, dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Run Sportainment. Pertanyaannya, Apa nama julukan dari timnas Spanyol? gampang. La, la, Itu la, la. saya gitu. Oke, baiklah kalau begitu pemirsa, langsung saja jawab di kolom komentar. Ingat jangan sampai salah jawaban, dan juga formatnya harus sesuai dengan yang tadi Feni udah kasih tahu. Mau hadiah dari Run Sportainment? Makanya tonton terus program Run Sport Pildun, dan juga subscribe, linknya dibagikan, dan komen-komen. Gak terasa ya, ternyata pemirsa setia Run Entertainment dan juga Run Sportainment, kita udah sampai di penghujung acara nih. Nah, terima kasih sekali tentunya untuk Adiani Sama-sama. dan juga untuk Bung Supri. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi nih pastinya di Run Sport Pildun 2022. Bye.